Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Nah, di videoku kali ini aku mau membahas tentang rekomendasi YouTube terhadap channel YouTube yang sering melakukan pergantian konten. Karena ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman YouTuber juga ya yang bertanya, Kak, bagaimana sih katanya cara mengembalikan rekomendasi YouTube terhadap video kita yang sering melakukan penggantian konten? Atau bagaimana caranya agar video kita ini bisa dilirik oleh penonton kembali. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, pastikan teman-teman menonton video ini sampai full, jangan di-skip, jangan setengah-setengah, agar kalian mendapatkan ilmu dan manfaat dari video yang saya bagikan ini. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula umumnya ya, atau khususnya oleh Mas siapa ya yang kemarin bertanya pada saya, dia menceritakan bahwa awalnya dia membuat channel dengan konten musik. Kemudian ya dengan keberuntungannya dia mendapatkan atau berhasil dimonetisasi oleh YouTube. Nah, setelah beberapa waktu dimonetisasi tersebut, kemudian Mas ini ditolak oleh YouTube kembali dengan alasan mungkin ya itu terjadi konten berulang ataupun memang banyak klaim hak cipta yang menjurus ke konten yang dia buat, ataupun terjadi penghapusan ataupun pelanggaran-pelanggaran YouTube yang mungkin dia dapatkan di channelnya ya. Nah, sehingga Mas ini banting setir katanya. Banting setir, beralih profesi, beralih jenis video yang dia upload ke YouTube. Nah, setelah 6 bulan, dia upload dengan jenis konten yang saat ini sedang dia pakai ataupun sedang dia gunakan di channelnya, tetapi masih belum juga mendapatkan rekomendasi. Nah, bagaimana Mas katanya caranya agar bisa channel saya ini kembali direkomendasikan oleh YouTube? Jadi begini, di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya ya, bukan berdasarkan si A, si B, si C. Dan di sini saya berbicara berdasarkan apa yang telah saya alami ataupun yang pernah saya alami dalam mengganti konten. Kemudian saya mendapatkan kembali rekomendasi dari YouTube. Mungkin teman-teman bisa melihat di channel YouTube tutorial ini terdapat beberapa jenis konten yang berbeda. Sedikit bercerita, awal saya membuat channel ini yaitu dengan channel berita. Kemudian saya beralih ke jenis channel sharing tutorial musik seperti itu. Kemudian sampai dengan saat ini saya beralih ke jenis channel tutorial YouTube seperti ini. Nah, untuk melihat kalau di channel saya ini ya, kalian bisa lihat saya bilang itu pergantian yang pertama ya, karena dari channel pertama, dari konten pertama ke konten keduanya itu sudah berbeda. Itu saya bilang pergantian pertama saya di channel YouTube ini. Di situ saya mendapatkan jumlah penonton yang tidak sedikit, ya bisa dibilang 14.000. Untuk mengejar 14.000 itu sebenarnya susah loh, apalagi kita sebagai YouTuber pemula ya. Contohnya tadi Mas yang sudah 6 bulan malah tidak mendapatkan rekomendasi YouTube. Nah, itu saya mendapatkan rekomendasi YouTube itu kenapa? Karena ya di video yang saya upload itu, saya membuat penonton untuk berlama-lama menonton video saya. Nah, sebenarnya itu ya, itu trik ya. Trik gimana caranya agar video kita ini ditonton orang dalam waktu yang cukup lama. Kalian bisa lihat di video saya itu, saya membagikan style-style musik yang dimana kalau orang mau membelinya itu harganya mahal ya, style tersebut. Jadi orang berpikir daripada membeli lebih baik dapatkan gratis. Hanya dengan menonton video tersebut, saya selipkan password pada video tersebut untuk mendapatkan filenya di kolom deskripsi saya. Nah, jadi orang memilih untuk menonton video tersebut. Ya, mungkin mereka tidak fokus ke apa yang sedang saya kerjakan di sana, tetapi mereka fokus ke password yang saya selipkan di video itu. Nah, di situ YouTube melihat dengan jumlah durasi tonton yang panjang, makanya YouTube merekomendasikan video saya. YouTube menganggap orang-orang akan suka dengan video saya tersebut. Nah, jadi inti ya bagaimana video kita ini agar direkomendasikan YouTube. Buatlah penonton itu berlama-lama untuk menonton video kita. Ya, kembali lagi ke Mas yang tadi bertanya. Karena channelnya yang dia buat itu channel mancing. Yang menarik dari Mas membuat konten itu apa? Ya kan? Apakah Mas memancingnya itu dengan gaya yang lain daripada yang lain? Atau tempat Mas mancing itu
tidak umum, tidak sehingga orang merasa, oh video ini bagus nih, orang ini mancing di tempat yang mungkin tidak pada umumnya ataupun menggunakan alat yang tidak pada umumnya, sehingga video yang Mas buat itu unik dan konten yang Mas buat itu unik. Atau Mas memancing, kalau pada umumnya orang mancing ikan, Mas mancing apa gitu kan. Nah, di situ kan unik jadinya, sehingga membuat orang untuk berlama-lama untuk menonton video Mas. Kemudian pada menit kesekian misalkan Mas selipkan apa nih, dapat ikan apa gitu kan, sehingga wah cara mancingnya bagus begitu kan, cara mancingnya bisa membuat ide orang untuk meniru seperti itu. Nah, jadi inti yang paling penting bagaimana kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu ialah durasi tonton. Dengan adanya durasi tonton, pertama sekali orang yang melihat video kita, ya. Jadi sistem YouTube ini begini kerjanya. Kita begitu mengupload video, ditontonlah oleh subscriber kita ini, ya, video ini dalam waktu yang lama, satu penonton yang menonton. Nah, nanti YouTube akan merekomendasikan ke teman yang lain, satu misal satu. Nah, kemudian lama-lama semakin banyak yang menonton video kita ini dalam waktu yang panjang, otomatis YouTube akan menganggap video kita ini disukai oleh banyak orang. Dan mereka akan merekomendasikan video kita. Tahu kan, kenapa YouTube menyelipkan iklan pada video-video kita? Apalagi kalau video yang kita buat itu berdurasi di atas 8 menit. YouTube akan menyelipkan jeda-jeda iklan di sana. Karena itu akan dilihat YouTube, menguntungkan mereka. Itu akan menguntungkan YouTube dengan mereka menayangkan iklan pada channel kita. Nah, bagaimana mereka akan menayangkan iklan kalau penonton kita itu tidak menonton video kita itu dengan waktu yang lama? Kan begitu. Atau tidak menonton video kita itu dengan waktu yang habis dari total keseluruhan video yang kita buat. Begitu. Jadi inti dari ini untuk Mas tadi ya, Mas siapa ya? Untuk Mas itu bagaimana Mas bisa mendapatkan kembali rekomendasi dari YouTube? Mas cukup membuat video Mas itu, usahakan ya, video Mas itu bisa ditonton oleh penonton Mas dalam durasi yang panjang. Mas oke lah yang selama ini Mas sudah buat terlanjur gitu kan, sudah terlanjur banyak Mas buat, nggak mungkin mau dihapus gitu kan, ngapain juga mau dihapus gitu kan. Nah, ke depan Mas buat video yang kira-kira di situ nanti akan terlihat menarik. Apakah nanti Mas selama ini menggunakan joran memancingnya, atau menggunakan bambu, ya kan? Atau menggunakan apa? Nah, nanti Mas berpikir bagaimana caranya agar Mas mancing ini terlihat lain daripada yang lain, sehingga penonton akan penasaran, ya kan? Dengan video yang Mas bagikan, dengan aktivitas memancing yang Mas bagikan. Itulah yang membuat video kita nanti akan direkomendasikan oleh YouTube. Ya, perkara Mas mau membuat thumbnail yang bagus, mau membuat judul yang bagus, itu akan lebih disukai oleh YouTube. Artinya, itu adalah usaha Mas untuk membuat penonton Mas itu semakin tertarik dengan video Mas. Ya, jadi itu ya, saya membahas untuk Mas yang siapa tadi ya. Karena katanya dia sudah 6 bulan membuat konten dari setelah perpindahan dari channel musik kemudian mancing, sampai dengan saat ini videonya masih belum mendapatkan rekomendasi. Nah, jadi di sini saya berbicara masalah pengalaman saya ya. Pengalaman saya dari video yang pertama mendapatkan ratusan ribu jumlah penonton, kemudian saya beralih video saya yang berikutnya, penggantian jenis konten yang berikutnya, di situ juga saya tetap mendapatkan rekomendasi. Nah, kemudian sekarang saya berfokus ke channel tutorial YouTube saat ini. Nah, semoga bermanfaat ya Mas, semoga menjawab pertanyaan Mas yang bertanya kepada saya, juga untuk teman-teman YouTuber pemula lainnya ya. Semoga ini bisa menjadi masukan buat teman-teman umumnya yang saat ini mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi di YouTube karena habis melakukan penggantian jenis konten pada channel YouTube-nya. Jadi itu tadi ya, intinya durasinya. Kita buat penonton kita itu untuk menonton video kita. Itu saja, itu saja. Buatlah penonton kita itu untuk menonton video kita. Ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Silakan komen jika ada yang perlu kalian tanyakan, dan like jika kalian suka, subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update video saya selanjutnya. Terima kasih.